Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojali. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor DIM yaitu 1872050039. Di sini saya akan membuat video proyek UAS yaitu manajemen berbasis sekolah. Ke slide pertama, kepemimpinan dalam MBS. Apa itu kepemimpinan? Dalam istilah umum khususnya di manajemen, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan, antara lain: 1. Mencapai hasil melalui orang lain. 2. Menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. 3. Kepemimpinan itu adalah pengaruh tidak lebih baik, tidak kurang. 4. Kepemimpinan adalah suatu kata yaitu influence, artinya pengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain baik mencapai tujuan organisasi. Adapun kesimpulannya yaitu kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada keterampilan yang harus dimiliki kepala sekolah. Ada 3. Yang pertama, keterampilan konseptual untuk memahami dan mengoperasikan organisasi. Yang kedua, keterampilan manusiawi untuk bekerja sama dengan memotivasi. Yang ketiga, keterampilan teknik menggunakan pengetahuan, metode, dan teknik serta perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Slide selanjutnya, meningkatkan keterampilan konsep. Ada 6. Yang pertama, senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari, terutama dari cara kerja para guru dan pegawai lainnya. Yang kedua, melakukan observasi kegiatan secara terencana. Nomor 3, membaca berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang keempat, memanfaatkan hasil-hasil penelitian orang lain. Yang kelima, berpikir untuk masa yang akan datang. Yang keenam, merumuskan ide-ide yang baik dapat diujikan. Yang selanjutnya yaitu keberhasilan implementasi MBS, yaitu 1. Sekolah harus memiliki otonomi terhadap 4 hal. Yang pertama, otonomi di dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi segala bagian. Yang terakhir, pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil. Yang kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengembalian keputusan terhadap kurikulum dalam pembelajaran dan non-pembelajaran. Yang ketiga, adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayungkan setiap sumber daya sekolah secara efektif. Kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atau pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum. Dalam MBS, kepala sekolah berperan sebagai desainer, motivator, dan fasilitator. Oleh karena itu, pengangkatan kepala sekolah harus didasarkan atau jenjang kepangkatan. Kepala sekolah merupakan sosok kunci keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, dalam implementasi MBS, kepala sekolah harus memiliki visi, misi, dan wawasan yang luas tentang sekolah yang efektif serta kemampuan operasional dalam mewujudkan melalui perencanaan kepemimpinan manajerial dan supervisi pendidikan. Monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah suatu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan MBS. Tepatnya, fokus monitoring adalah pada komponen proses MBS, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar. Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil MBS. Jadi, fokus evaluasi adalah pada hasil MBS. Informasi hasil ini kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditempatkan. ME pada MBS bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir itu ada supervisi. Supervisi merupakan pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dalam belajar. Supervisi merupakan beberapa kegiatan diantaranya pembinaan yang kontinu,
pengembangan kemampuan profesional personal, perbaikan situasi belajar mengajar, dan sasaran akhir pencapaian tujuan pendidikan dan pertumbuhan pribadi peserta didik atau siswa. Dalam kata lain, makna supervisi adalah proses pelayanan yang bertujuan membina guru-guru dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki seorang guru, agar guru tersebut menjadi guru yang profesional. Supervisi bertujuan mengembangkan iklim yang kondusif dan lebih baik dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar, dengan kata lain, tujuan supervisi pengajar adalah membantu dan memberikan kemudahan kepada para guru untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan mereka guna mewujudkan tujuan belajar peserta didik. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan saya tentang manajemen berbasis sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.